Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabul Ismail. Di sini saya akan sedikit ngebahas bagaimana peran Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Namun sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita cari tahu dulu bagaimana Muhammadiyah itu bisa berkembang di daerah tersebut. Dulu awalnya di Kota Duri banyak perantau yang datang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, suku budaya yang beragam, agama yang berbeda-beda juga tentunya. Namun di Kota Duri ini banyak tempat-tempat perkumpulan seperti masjid, sehingga para perantau ini bisa saling mengenal satu sama lain, salah satunya anak-anak Muhammadiyah itu tadi. Dengan sering adanya perkumpulan-perkumpulan tadi, muncullah ide untuk membentuk Perserikatan Muhammadiyah. Para pemuda-pemuda mendesak para perantau yang lebih tinggi dalam ilmu kemuhammadiyahan untuk membentuk Perserikatan Muhammadiyah. Nah, dengan terbentuknya Perserikatan Muhammadiyah ini mulailah berkembang organisasi ini di daerah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahapan bagaimana Muhammadiyah itu sangat berperan penting dalam pendidikan di Kecamatan Mandau ini. Kita bikin menggunakan periode-periode. Kita mulai dari periode awal yaitu 1960 hingga 1970. Para masa Muhammadiyah ini dengan warga setempat tentunya melihat banyaknya anak-anak di daerah tersebut, yang mana anak-anak ini sangat berpotensi tentunya untuk masa yang akan datang. Maka pada tahun 1963 didirikanlah sebuah TK yang namanya itu TK Aisyah 1. Di TK ini ditanamkan nilai-nilai Muhammadiyah di dalamnya, seperti pengenalan tokoh, lambang, dan juga bagaimana cara berwudu sesuai tarjih Muhammadiyah. 5 tahun berselang, pada tahun 1968 didirikanlah Sekolah Dasar Swasta Muhammadiyah, SDS Muhammadiyah, yang ini bisa dibilang lanjutan dari TK Aisyah 1 tadi. SD ini masih satu komplek dengan TK tadi. Mungkin untuk periode awal cukup itu yang saya bahas. Untuk periode selanjutnya akan dibahas oleh kedua rekan saya. Untuk itu saya cukupkan. Terima kasih. Baik, setelah kita ketahui peran Muhammadiyah dalam rentang waktu 1960-1970, saya akan menjelaskan peranan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di Bengkalis dalam rentang waktu 1971-1980, di mana setelah berjalannya waktu, para pengurus Perserikatan Muhammadiyah melakukan musyawarah dengan melanjutkan kepemimpinan cabang Muhammadiyah, yaitu oleh Bapak Nawawi Jamil, di mana dalam pembahasan tersebut membahas mengenai perkembangan dari pendidikan Muhammadiyah selanjutnya di daerah tersebut. Nah, maka Muhammadiyah mulai mendirikan sekolah menengah pertama, yang mana selain kebutuhan pendidikan di usia remaja, tetapi juga adanya alumni dari murid SDS Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah membangun sekolah menengah pertama, atau yang bisa kita sebut sebagai SMP, yaitu nama sekolah itu Sekolah Menengah Pertama Swasta Muhammadiyah atau disingkat SMPS Muhammadiyah, di mana sekolah ini berdiri pada tahun 1975 yang beralamatkan di Jalan Kiai Ahmad Dahlan nomor 9, dengan kepala sekolah saat itu adalah Ibu Fauza, dan dengan sarana satu lokal. Saat itu masih ada satu lokal dengan murid sekitar 40 orang. Nah, nilai Muhammadiyah menerapkan bagaimana anak dapat berbicara sekaligus membawaan pidato dengan baik, yang disebut dengan muhadaroh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan juga peranan Muhammadiyah dalam rentang tahun 1981 sampai 1990. Tadi sebelumnya kita udah tahu kalau misalnya Muhammadiyah membangun satu SMP dengan fokusnya itu pada
untuk mengajarkan kita dalam berbicara, dalam berpidato atau muhadharah. Nah, pada masa ini Perserikatan Muhammadiyah membangun pendidikan formal yaitu TK Aisyah Bustanul Atfal 2 pada tahun 1982 yang mana beralamatkan di Pasar Mandau dengan tempat strategis yang mengingat adanya jemaah Muhammadiyah yang berada di Masjid Jami. Dan masjid ini didirikan pada tahun 1964 sehingga sekaligus mendirikan pimpinan ranting Aisyah di Kelurahan Babu Salam ini. Taman kanak-kanak Aisyah ini dibangun di atas tanah yang diwakafkan atau milik orang simpatisan dari Aisyah yaitu Ibu Sawiyah yang luas tanahnya itu cukup besar, itu 450,4 meter, di mana tanah ini juga dikelola secara bersama dan profesional oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak Muhammadiyah dan ibu-ibu Aisyah. Nah, Muhammadiyah melihat bahwa dengan mendirikan TK ini itu dapat meningkatkan peranannya dalam masyarakat dan membantu kebutuhan pendidikan dasar untuk anak-anak di daerah tersebut. Nah, dalam waktu tahun berdekat, Perserikatan Muhammadiyah Duri mulai yang juga memiliki Masjid Muhammadiyah ini yaitu Masjid Baitur Rahman. Nah, jadi yang beralamatkan di alamat Alhamra. Nah, di mana jamaah dari Masjid Muhammadiyah ini itu ingin membangun pendidikan dasar untuk anak-anak. Di mana atas kebijakan dari PCM Mondau, maka ide tadi itu mulai diproses, maka dibangunlah itu TK Aisyah Bustanul Atfal 3. Nah, TK ini berdiri pada tahun 1984 yang berjalan di Jalan Duri Timur. Hal ini juga upaya dari Perserikatan Muhammadiyah untuk membentuk pimpinan ranting Aisyah di Kelurahan Duri Timur, berada di dekat Pasar Mandau, lebih tepatnya jalan yang menurun hingga menuju Masjid Baitur Rahman di samping Alhamra. Setelah tadi itu kan udah selesai dibangun TK-nya tadi, TK Aisyah 2 dan TK Aisyah 3, ada 2 dong gitu kan berarti yang dibangun. Nah, selanjutnya itu Muhammadiyah ingin mendirikan sekolah, namun tadi udah tuh sekolah menengah pertama dan taman kanak-kanak. Jadi mereka ingin mendirikan sekolah menengah atas derajat karena adanya lulusan dari SMPS Muhammadiyah. Jadi mereka ingin melanjutkan dong yang tadi sebelum di SMPS ke sekolah atas, tapi mereka ingin membuat proyek mereka sendiri. Nah, setelah ada ide yang tadi itu kemudian diproses di mana Muhammadiyah langsung mendirikan sekolah teknik menengah atau STM Muhammadiyah yang sekarang kita sebut sebagai SMKS Muhammadiyah yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan masih berada satu gedung tuh dengan kompleks SDS Muhammadiyah. Saya Vini Septriwahdini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan bagaimana peran Muhammadiyah itu dalam pendidikan di Kecamatan Mandau pada periode 2001 sampai 2010. Awalnya pada tahun 2005 itu sekolah Muhammadiyah ini didirikan dari TK, SDS, SMA. Itu tuh ada latar belakang karena adanya tanah wakaf. Jadi Muhammadiyah ini juga berperan karena adanya anak siswa yang ingin belajar ngaji karena adanya tanah wakaf didirikannya lah sekolah di Kecamatan Mandau itu. Maka dari itu peran dari Muhammadiyah ini dalam pendidikannya itu sangatlah penting karena adanya tanah wakaf dan anak yang ingin dari belajar ngaji inilah maka didirikannya lah sekolah dari Muhammadiyah. Baik, pada periode 2011 sampai 2010 itu bagaimana peran Muhammadiyah ini dalam pendidikannya itu yaitu untuk meningkatkan pendidikan dan ketenaga pendidikan dan juga untuk memperluas dari pemahaman agama dan karena sebelumnya itu sudah sama dengan halnya penjelasan dari periode sebelumnya. Dan juga dari dari tahun 2011 sampai 2020 ini nih gimana cara siswa ini untuk bisa memperluas agamanya dan juga untuk bagaimana siswa itu untuk mengamalkan dari agamanya yang telah dipelajari dari yang sudah diberikan oleh pendidikan di Muhammadiyah ini. Baik, sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.